Pada zaman kapur 65 juta tahun yang lalu, sekumpulan karnivora sedang menyantap mangsanya. Namun semuanya diganggu oleh T-Rex berukuran besar, yang membuat binatang tersebut kocar-kacir dan balik dimangsa. Tanpa diduga, seekor megalodon langsung melahap T-Rex besar tersebut, yang menunjukkan dialah rajanya. Kemudian di perairan Filipina di zaman sekarang, Jonas yang merupakan anggota dari organisasi peduli lingkungan laut, keluar dari salah satu kontainer dengan cara melubanginya. Dia diam-diam mengumpulkan bukti bahwa kapal ini secara ilegal telah membuang limbah berbahaya dan beracun di tengah laut. Dia kemudian menuju ruang kemudi sementara kapten dan kru lainnya sedang sibuk membuang limbah tersebut. Setelah memfoto bukti lainnya di buku kapal, Jonas ketahuan dan langsung kabur dari kejaran para kru. Dengan 2-3 pukulan dan tendangan, dia berhasil menjauh dari mereka. Saat terpojok dan dikelilingi semua kru kapal, Jonas mengatakan bahwa kalian akan masuk penjara secepatnya, dan kemudian terjun bebas ke tengah laut. Tidak menunggu waktu lama, sebuah pesawat angkut mendekati kapal sesuai yang dia rencanakan. Pesawat kuning bergambar mulut hiu tersebut, diterbangkan oleh Mike dan Rigas yang berasal dari organisasi yang sama dengan Jonas. Mereka datang untuk menjemputnya, dengan cara meluncur di air ke arah Jonas, dan membuka palka untuk menyelamatkannya. Sementara itu di sebuah institut di Cina, Jiuming yang juga tergabung dalam organisasi peduli laut sedang melakukan uji coba kostum supernya yang mampu menghancurkan beton seberat 200 kg dengan mudah, sehingga membuat penyelam lebih mudah bergerak di dalam laut. Mei Yin, yang merupakan anak dari mendiang Sui Yin, juga ada di sana melihat omnya bekerja. Malam harinya, mereka semua berkumpul di acara ulang tahun organisasi yang ke-10. Hillary yang merupakan pengusaha dan penyumbang dana terbesar yang membuat organisasi ini berjalan, meminta agar Jiuming dan yang lainnya tetap semangat melindungi laut. Jiuming yang merupakan adik dari Sui Yin menginfokan bahwa ada satu megalodon betina bernama Haiki yang dibawa ke penangkaran yang membuat para tamu terpukau. Dia menjelaskan bahwa selama ini megalodon hidup terpisah dengan kita, di sebuah palung yang tertutup lapisan air yang sangat dingin yang disebut termoklin, sehingga semua megalodon tidak bisa keluar ke lautan bebas. Keesokan harinya dengan panik, Rigas memberitahu Jonas bahwa Jiuming akan mengetes hasil latihannya secara langsung dengan Haiki. Semuanya pun ketar-ketir melihat hal itu, karena Jiuming tidak mendiskusikan aksinya terlebih dahulu. Dengan membunyikan klik sebanyak 1 kali, Haiki mulai mendekat ke arah Jiuming. Setelah Haiki mendekat, dia mengklik 2 kali, dan Haiki menjauh yang membuktikan alat itu berfungsi. Tanpa diduga, Haiki berbalik dengan kecepatan tinggi yang membuat semuanya ketakutan. Haiki tidak menuruti perintahnya untuk menjauh, sehingga Jiuming terpaksa menarik pelampung darurat yang membuatnya tidak disantap di depan teman-temannya. Setelah itu mereka melakukan persiapan untuk penelitian selanjutnya ke palung yang menjadi habitat megalodon. Sementara Mei Yin sangat ingin ikut di penelitian tersebut, karena keingintahuannya besar seperti ibunya. Keesokan harinya, semua tim sampai ke pangkalan di sebuah bangunan lepas pantai bernama Manawan. Dengan menggunakan 2 kapal selam yang mampu menyelam sedalam 25.000 kaki, mereka mulai menuju ke palung megalodon. Sementara itu, Mike bersama dengan Jess dan DJ, memantau para peneliti di ruang kontrol. Beberapa waktu kemudian, Haiki yang tidak diawasi, menghantamkan dirinya ke pagar penangkaran dengan kecepatan tinggi, sehingga dia berhasil kabur ke laut lepas. Sementara itu, Mei Yin diam-diam keluar dari kapal selam, sehingga Jess langsung menginfokan ke Jonas. Dia sangat ingin ikut di penelitian ini, namun Jonas tidak mengizinkan dan meminta timnya untuk kembali ke pangkalan. Namun belum sempat putar balik, Mike menginfokan bahwa Haiki sedang mendekat. Mereka pun langsung menembus lapisan termoklin, sehingga Haiki tidak bisa mengikuti mereka ke dalam palung.
Kemudian mereka mengaktifkan penangkal predator, sehingga para megalodon yang ada di palung tersebut tidak mengetahui keberadaan kapal selam. Mei Yin akhirnya tetap ikut, karena mereka sudah masuk ke sana. Beberapa saat kemudian, mereka melihat megalodon terbesar yang ada di palung itu. Jiu Ming pun memerintahkan tim untuk mengikuti megalodon tersebut untuk melihat habitatnya. Jonas dan Meg tidak setuju, karena megalodon tersebut mengarah ke area yang belum dipetakan. Namun keputusan Jiu Ming tepat, karena mereka akhirnya menemukan sekumpulan megalodon yang lebih banyak di area itu. Tanpa diduga di area yang baru mereka jelajahi itu, mereka menemukan sebuah bangunan misterius yang masih menyala dan membuat mereka penasaran. Ternyata ada pria bernama Montes yang berada di kapal selam dan ingin meledakkan lereng di sana. Setelah para pekerja meletakkan dinamit, Montes menyadari bila Jonas dan yang lainnya berada di area penambangannya. Agar kegiatan penambangannya tidak dihentikan, dia pun langsung meledakkan lereng untuk menghabisi para peneliti. Akibat ledakan tersebut, lapisan termoklin menjadi berlubang, dan Jess langsung melaporkannya. Sementara kapal selam milik Montes bertabrakan dengan megalodon, sehingga dirinya terlempar dari kemudi. Dua kapal selam peneliti juga terus menghindari reruntuhan batu yang sangat banyak, yang akhirnya membuat mereka terpisah. Untungnya kapal selam milik Jonas berhasil selamat. Walau komunikasi dengan ruang kontrol sempat tidak berfungsi, Rigas kemudian mengakali sumber listrik, sehingga mereka berhasil menghubungi ruang kontrol. Jonas mengatakan pada Meg bahwa dia belum bisa berkomunikasi dengan kapal selam satunya, dan kemudian minta dijemput dengan kapal selam darurat. Namun tiba-tiba, Jess melaporkan pada Meg bahwa kapal selam darurat sudah dirusak dan tidak bisa beroperasi. Dia pun langsung memberitahu Jonas kalau kapal selam darurat tidak bisa digunakan. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun menggunakan kostum supernya untuk berjalan menuju bangunan misterius tadi. Setelah pintu dibuka, mereka pun mulai berjalan di dasar laut. Di saat itu, mereka bertemu dengan Jiu Ming dan yang lainnya, yang membuat semuanya bersyukur bahagia. Mereka pun mulai berjalan bersama-sama menuju bangunan misterius yang berjarak 3 km tersebut. Setelah cukup lama berjalan, Sal mulai panik manakala oksigennya hanya tersisa 7%. Ketika jarak mereka dengan bangunan misterius sudah dekat, tanpa diduga mereka dikelilingi oleh binatang buas. Saat mau sampai, sekumpulan binatang karnivora yang dulu, ternyata masih hidup sampai zaman ini, dan menyerang, sehingga membuat formasi mereka acak-acakan. Karena keganasan binatang amfibi itu, Jiu Ming memutuskan menggunakan stik lampu yang sangat terang, sehingga binatang tersebut menjauh. Sayangnya, sinar tersebut menarik perhatian para megalodon dan langsung menyerang mereka. Saat sudah masuk ke bangunan yang dituju, kaca milik Curtis mulai retak akibat serangan tadi, dan kemudian pecah sebelum air mulai surut, yang membuat semuanya pun sangat terpukul. Sementara itu di ruang kontrol, Meg mengajak Jess dan DJ untuk memeriksa CCTV yang ada di ruangan pusat, untuk mencari pelaku pengerusakan kapal selam darurat. Jonas dan yang lainnya mulai menelusuri bangunan misterius itu, dan menemukan kostum super ciptaan mereka, ternyata ada di sini. Mereka pun mulai sadar, bila bangunan ini difungsikan untuk menambang batu langka yang sangat mahal, yang berasal dari palung ini. Kemudian, Montes ternyata masih hidup dan langsung menghubungi Hillary, yang menunjukkan bahwa Hillary lah bos tambangnya. Dia memerintahkan Montes untuk menghabisi semua peneliti, agar bisnisnya di palung ini tetap berjalan. Tanpa diduga, Jess bisa mengakses komunikasi ke bangunan misterius, dan mengarahkan semuanya menuju kapsul darurat. Tanpa menaruh curiga sedikit pun pada Jess, mereka akhirnya masuk ke ruangan yang diarahkan olehnya. Namun, dia langsung menutup pintunya, dan membuat mereka tidak bisa kemana-mana. Hillary kemudian menghubungi mereka, yang membuat semuanya sadar kalau Hillary lah penjahatnya. Kemudian Jess sengaja memperlihatkan kapsul darurat yang dia lepas dengan kontrolnya, dan menyuruh Rigas menghabisi Jonas agar kapsulnya tidak dibuang semua.
Jonas memintanya untuk melakukan. Namun Rigas tidak bisa melakukannya dan mengabaikan perintah Jess. Melihat hal itu, Jess pun membuang semua kapsul dan mengalirkan air ke ruangan itu untuk menenggelamkan semuanya. Jonas yang tidak memiliki banyak waktu, memutuskan berenang di kedalaman 25.000 kaki untuk menuju ke ruang kontrol. Sayangnya setelah sampai dan menekan tombol penguras air, Montes muncul dan langsung menyeret Jonas yang sangat kelelahan. Dia ingin menyiksanya, namun Jonas tidak selemah itu dan mulai memberi perlawanan. Setelah membuat pingsan Montes, dia berusaha menyurutkan air di ruangan teman-temannya yang mulai penuh. Namun Montes kembali sadar dan mengganggunya. Akhirnya Montes jatuh hingga kepalanya terbentur dan membuatnya bisa menekan tombol pembuka pintu. Air pun mengalir deras, dan mereka pun berhasil selamat dari ruangan tadi. Sementara itu di ruangan data, Mac melihat CCTV dan memberitahu DJ bahwa Jesslah pelaku sabotase yang merusak kapal selam darurat. Kemudian Jonas dan yang lainnya mulai masuk ke kapal selam yang tadi dipakai Montes, yang membuat mereka tersenyum karena sebentar lagi mereka akan keluar dari palung tersebut. Mereka melihat lapisan termoklin yang belum tertutup sempurna, dan kemudian melewatinya. Tanpa diduga, seekor gurita raksasa ikut keluar. Sementara itu Jess mengetuk ruangan data. Namun keduanya melihat ada banyak tentara bayaran di belakangnya. Dengan alat setrum dan semprotan merica, Mac dan DJ akhirnya bisa kabur dari mereka. DJ sempat melawan dengan pukulannya. Namun karena kalah jumlah, keduanya pun terpaksa menyerah. Ternyata Montes yang sudah sadar, menggunakan kostum super dan mulai menaiki pelampung darurat untuk keluar dari situ. Beberapa waktu kemudian, Jonas dan yang lainnya akhirnya sampai di pangkalan dan melihat tentara bayaran sudah mengambil alih. Namun dengan cerdik, Jonas dan Jiuming mampu menyelamatkan Mac dan DJ yang sedang disandera. Sementara itu Montes yang berhasil muncul ke permukaan, langsung memeluk Jess dan menciumnya, yang menunjukkan bahwa keduanya berpacaran. Hillary menghubungi mereka, dan memerintahkan untuk menghabisi para peneliti. Tanpa diduga, Megalodon bisa memecahkan kaca tebal untuk melahap Jess dan membuat Montes sangat terpukul. Rigas menginfokan bahwa ada 3 Megalodon yang ada di lautan lepas, dan mereka pun tetap pergi sambil pelan-pelan mendayung. Montes yang melihat mereka, langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengejar. Namun karena para penjahat menggunakan mesin untuk mengejar, mereka pun dilahap oleh Megalodon. Melihat kesempatan itu, Jonas pun langsung menyalakan mesin ketika Megalodon itu sedang sibuk makan. Setelah beberapa menit, mereka sampai di Pulau Van Island yang dipenuhi wisatawan. Para wisatawan melihat keanehan manakala segerombolan lumba-lumba kabur ketakutan. Beberapa wisatawan yang masih berada di air pun harus pindah alam karena dilahap oleh Megalodon. Setelah sampai darat, Mac mencoba menelpon bantuan internasional, namun sinyal dimatikan oleh Hillary. Tanpa diduga, gurita raksasa muncul di sana dan mulai memangsa wisatawan satu persatu. Bahkan, Megalodon pun mau disantap oleh gurita itu, namun tidak semudah itu Ferguson, karena Megalodon balik melawan. Hillary akhirnya tiba di Pulau Van Island, namun tanpa diduga mereka disambut oleh binatang amfibi tersebut yang berjumlah banyak. Sebagian besar tentara bayarannya dimangsa oleh binatang tersebut dan membuat Hillary ingin pulang saja. Namun karena tidak ada siapapun yang menjaganya, dia pun harus tewas dimangsa binatang itu. Beralih ke pantai, melihat masih banyak wisatawan yang berada di air, Jonas memutuskan untuk menghabisi Megalodon menggunakan tombak yang sudah dilengkapi dinamit dengan mengendarai jet ski. Montes yang melihatnya pun langsung mengejar. Karena suara mesin jet ski, 2 Megalodon kemudian memburu Jonas. Kemampuannya mengemudikan jet ski pun harus kita acungi jempol, karena Megalodon pun dibuat bingung. Saat mendapat kesempatan, Jonas langsung menombak Megalodon itu dengan tepat dan meledak. Montes kemudian berhasil mendekati Jonas dan ingin segera menghabisinya dengan senjatanya. Namun, Jonas bisa melawannya dengan menendangnya ke arah mulut Megalodon.
Kemudian karena mencium bau darah, Megalodon yang paling besar itu pun mulai mengarah ke Jonas yang terpojok. Dengan menggunakan baling-baling helikopter, dia pun mengarahkan besi tersebut ke arah binatang itu. Untungnya besi tersebut dengan tepat menancap ke kepala Megalodon, yang kemudian mati. Saat ingin kembali ke pantai, Jiu Ming dan yang lainnya pun dikejar oleh satu Megalodon yang masih hidup, yaitu Haiki. Dengan menggunakan alat bunyinya, dia memerintahkan Haiki untuk menjauh. Tanpa diduga, Jiu Ming berhasil membuat Megalodon betina itu menuruti perintahnya. Mereka pun akhirnya selamat, dan bala bantuan mulai berdatangan ke pulau tersebut. Terima kasih sudah menonton ya, jangan lupa subscribe jika suka video ini, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.